Jiraya, 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 Jiraya. Hari ini kita bahas Gaban Infinity lagi guys. Siapa aja yang masih ngikutin nih? Sejauh ini sudah 7 episode berjalan ya. Dan kabarnya arc pertamanya ini akan berakhir di episode ke-13. Despite kemarin kabar kurang mengenakan ya soal penjualan mainannya yang anjlok abis-abisan padahal baru tayang. Dan itu udah Anda bahas ya. Info soal ini Anda bakalan tetap bahas karena lumayan bikin excited. Dan juga jadi sarana nostalgia nih buat Anda yang punya pendekatan emosional sama info baru ini. Langsung to the point aja, akan muncul seorang Gaban baru di series Super Space Sheriff Gaban Infinity ini dengan nama Gaban Raya. Melihat bentuknya sudah sangat jelas ya. Ini adalah referensi dan juga homage dari series Sekai Ninja Senji Raya yang tayang di tahun 1988. Jadi coba Anda bahas semua infonya di sini ya. Pertama kali, info dan juga penampakan pertama soal Gaban Raya ini bocor di media sosial pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026. Karena tadi Anda bilang bocor ya, yang berarti teman-teman ya penampakan pertamanya itu tidak ofisial. Jadi lewat sebuah majalah yang difoto lah sama orang ya, tapi bentuk jelasnya udah bisa kita lihat dengan sangat jelas untuk si Gaban Raya ini. Lalu sehari setelahnya sempat ada banyak perilisan mainan yang cukup banyak dari Gaban Infinity. Bukan cukup banyak sih, tapi banyak guys ya. Dimana Anda udah up semua satu persatu di fanpage, dan di video ini kita bakalan bahas juga ya. Kita langsung loncat aja ke hari Minggu tanggal 29 kemarin, dimana info soal Gaban Raya ini langsung diumumkan resmi sama Toei beserta dengan usernya itu siapa. Oke, jadi ini dia Gaban Raya ya. Dari penamaannya cukup unik. Coba kita bahas di sini ya. Tapi bikin Ana itu pesimis juga. Kan jelas-jelas ini tuh homage-nya Jiraya nih ya. Tapi dinamainnya itu Gaban. Keunikannya itu ada dari namanya. Yang dari Gaban Raya bisa kita singkat menjadi G strip Raya. Kan huruf G secara pelafalan apalagi Jepang dibacanya itu G. Jadi G strip Raya itu bisa kita baca sebagai Jiraya. Ini jadi memunculkan prediksi nih ya, kalau para Metal Hero lainnya akan dibuat homage-nya seperti ini di era Gaban Infinity, di eranya si Project Red ya. Nah misalkan Jiban nih, apakah jadinya itu G strip ban, dibacanya kan Jiban ya. Ya pokoknya jadi banyak yang berharap lah ya Jiban, Kabutaku, Jaspion, Winspector, Soulbrain dan lain-lain dibikin kayak si Gaban Raya ini ya. Nah sama ini guys, kirain Ana homage Metal Hero lain itu bakalan dimunculinnya itu di serial lain setelah Gaban Infinity ini tuh berakhir. Jadi Gaban Infinity ya udah fokusnya tuh ke Gaban aja ya. Jadi nanti misalkan nanti ada lagi si Shider, si Sarifan ya. Taunya ini di homage-nya itu masih di seri Gaban Infinity. Nah sebenarnya masuk-masuk aja sih, karena kan tema utama Gaban Infinity sendiri ya multiverse ya. Di foto penampakan awal yang bocor, kita lihat warna Gaban Raya itu merah dan juga emas metalik ya. Setelah info official keluar, dimana tentu ya kita itu udah bisa lihat lebih jelas penampakannya, dia ternyata warnanya itu keunguan, ungu emas gitulah. Karena warnanya yang ternyata ungu membuat orang-orang itu ya pada kembali lagi ke episode 1 untuk melihat prekognitif si Komandan Wiggles. Anjay, prekognitif ya, lagi-lagi dibawa ke sini prekognitif. Jadi kan di situ ya ada kelima Gaban yang ada di dimensi Shimaku itu kan lagi bertempur. Di paling ujung kita itu bisa melihat ada Gaban berwarna ungu. Tapi kalau dilihat lagi jauh sekali berbeda bentuknya dengan si Gaban Raya. Kalau misalkan dimunculin si Gaban Raya ya itu sih udah spoiler banget ya. Oke, langsung aja kita bahas secara bentuk dan juga bandingkan juga dengan Jiraya yang original. Jadi dari helmet ya ini mirip-mirip, dimana bagian rumitnya itu kan ada di bagian jidatnya ya, dengan ukiran-ukiran seperti itu. Tapi yang versi Gaban Raya malah terlihat lebih simple, tapi sentuhan futuristiknya itu tetap dapat guys. Untuk bagian visor sama kayak original ya, jadi ala-ala topeng ninja kan, yang strip kayak begitu doang. Dimana Anda berharap bagian visor ini bisa dibuka sehingga terlihat muka usernya di dalam seperti kayak yang original. Dan kalau nutup hitam semua ya, dia itu ada sepasang mata yang bisa nyala juga kayak si original. Kan kalau yang original dia itu biru gitu guys ya. Nah apakah bisa juga nih si Gaban Raya ini? Ke armor dada. Nah ini keren guys. Original kan simple banget ya. Jadi merah polos gitu ya, dengan sentuhan emas metaliknya juga sedikit. Nah ini tuh kayak jauh lebih robotik ya. Apalagi bagian pundaknya tuh yang terlihat lebih besar dan juga berbobot dengan warna emasnya itu. Dan kalau Anda lihat untuk bagian armor tangan dan juga kaki, dia itu sama kayak Gaban Infinity yang merah loh ya.
Sama banget guys. Nah, ke usernya sudah diumumkan juga kemarin. Jadi sosok Gaban Raya adalah seorang pria. Pria ya, bukan wanita. Jadi banyak yang salah sangka nih kemarin. Dia adalah seorang pria bernama Kunai Kazanami yang diperankan oleh Kentaro Yasui. Jadi bukan aktor muda, di mana dia itu udah berumur 34 tahun guys. Dia juga salah satu member sebuah band bernama Seven Order nih ya. Ada yang tahu? Kasih info lebihnya di bawah ya. Jadi Kamen Rider dan Gaban sekarang cukup pede nih ya, milih aktor-aktor yang nggak muda lagi. Jadi asal cocok ya gas aja gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kalau yang dipilih yang muda ya bener-bener muda banget ya. 15 tahun, 16 tahun udah jadi Kamen Rider atau udah jadi cast pentingnya ya. Jadi sama juga kayak Dawn kan, Tachibana-san dipilih lagi padahal usianya udah 47 tahun loh. 47 tahun jadi Third Rider ya. Jadi Kunai Kazanami ini berasal dari Earth Z 2066, di mana dia adalah seorang Space Sheriff dari Galactic Federation Police Interstellar Intelligence Department. Jadi Kunai ini menggunakan Emolgear berbasis ketakutan bernama Kigu untuk melakukan Jochaku dan berubah menjadi Space Sheriff Gaban Raya. Nah, base-nya ketakutan nih ya. Kalau misalkan yang merah kan tadi ya kemarahan, terus ada kesedihan, ada kegembiraan. Nah, sekarang ketakutan ya. Dan dari nama dia yang ada Kunai-nya ya jelas lah ini tuh ngasih sentuhan yang kedengarannya itu ninja banget ya. Dijelaskan lebih lanjut, si Kunai Kazanami ini adalah seorang pelampau dimensi yang menguasai ninjutsu dari aliran Kaba. Dia melakukan investigasi dan juga pengawasan terhadap dimensi lain dan menjadi Gaban baru yang mengguncang berbagai dunia. Jadi tampilannya sih ya kalau Anda lihat sih awet muda banget ya. Jadi kayak nggak 34 tahun. Dan kalian lihat ya bagian outernya itu kan ungu. Ya udah benar membenarkan juga dimana kan warna dominan di si Gaban Raya itu ya ungu ya guys ya. Dan Gaban Raya akan mulai muncul dari episode 10 yang akan tayang pada tanggal 19 April 2026. Tengah bulan ya, tengah mau ke akhir lah. Kita juga mendapatkan visual poster terbaru ya dengan Gaban Raya sebagai highlight utamanya. Tentu ini menambah deretan visual poster juga yang udah keluar di Gaban sejauh ini. Jadi visual poster dari Gaban ini banyak banget guys ya, dari zaman teaser juga banyak. Ngomongin Gaban Raya yang referensinya dan juga homage dari Jiraiya yang tayang di tahun 88. Tadi di awal pembahasan kan Ana bilang ya kalau Jiraiya ini emang cukup ngena di Ana dan Ana juga punya pendekatan emosional. Ini bukan dibuat-buat guys ya, ini cerita beneran. Karena Ana masih ingat sampai sekarang pas kecil Ana itu pernah nonton seri Jiraiya di TV. Jangan salah guys ya, Jiraiya pernah tayang di TV Indonesia. Gak cuman Jiraiya, seri-seri Metal Hero banyak sekali loh yang tayang di Indonesia ya kalau kita kilas balik lagi. Jadi melebihi Kamen Rider dan juga Super Sentai pada waktu itu. Kamen Rider kan yang tayang apa? Paling juga Black kan, Black RX. Metal Hero banyak loh ternyata, bejibun guys ya. Ana lupa tayangnya itu di stasiun TV mana, tapi Ana inget banget sore itu selalu nonton. Dan saking tergila-gilanya nih ya sama Jiraiya, ada satu baju bocil yang warna merah abu gitu ya, seingat Ana, yang Ana korbanin buat digunting-gunting gitu guys ya, buat jadi armornya Jiraiya. Terus dikombinasiin juga nih sama lipatan-lipatan kertas buat si armornya, topengnya ya, sampai pedangnya. Itu Ana bikin sendiri pas kecil ya. Jadi rutinitasnya tuh sore-sore nonton nih, udah nonton pakai baju Jiraiya-nya, terus Ana tuh keluar ke halaman atau ke jalan ya, jadi main jadi Jiraiya-Jirayaan lah. Soalnya kan si Jiraiya emang kayak manual gitu ya, pasang baju ninjanya ya. Dan itu ingetan Ana tuh masih sangat melekat gitu sama itu ya. Terus Jiraiya juga kan kayak punya robot samurai gitu ya, dimana nanti si Jiraiya-nya ya masuk ke tengah dadanya. Jadi pas robotnya itu udah keluar, happy banget Ana pas zaman kecil ya. Openingnya juga terngiang-ngiang ya, Jiraiya Jaya menjadi angin. Nah kemarin kan Ana itu live ya, terus di media share nih opening dari Jiraiya, dan Ana baru nyadar dong yang nyanyi itu Akira Kushida. Ya pas kecil mana tahu pak, kalau ditanya itu ceritanya gimana Gan Jiraiya, kan udah nonton pas kecil. Ya nggak tahu, lupa saya ya. Tapi banyaklah kenangan-kenangan dan juga memori-memori yang bener-bener melekat banget ya. Waktu berlalu, terus pas udah gede Ana kan pengen nonton lagi ya si Jiraiya ini. Cukup susah tuh carinya yang kualitasnya itu udah bagus dan juga subtitlenya bener ya. Kan waktu itu zaman-zaman download ya. Kalau kalian cari itu udah mah kualitasnya burik guys ya. Cuman 240p gitu. Subnya juga sub Portugal. Mau jadi Cristiano Ronaldo ya. Kalau nggak sub Portugal tuh sub Latin lah pokoknya ya. Nah sekarang episode 1-nya dan juga episode 2-nya itu sudah ada di YouTube-nya Toei Tokusatsu World Official ya. Mungkin kalau beda region ada full episodenya kali ya. Anda belum tahu sih ya. Jadi terima kasih banyak untuk Toei sudah membangkitkan kembali Jiraiya dalam tanda kutip ya. Jadi terakhir kali Jiraiya itu kembali bisa dibilang itu di movie Superhero Taisen Z yang busuk itu. Jadi Ranger Ki ya. Yang berubah jadi Jiraiya-nya si Gokai Green guys ya.
Sama di Ninja juga tuh guys ya, balik tuh ya, episode 30-an, berarti tahun 2016 berarti ya, kalau nggak salah itu ya. Ya itu dia cerita masa lalu Ane secara jujur ya, buat Jiraiya yang menjadi tontonan tokusatsu Ane saat kecil yang cukup membekas ya. Berikutnya mari kita bahas beberapa toys yang akan rilis dari seri Super Space Sheriff Gaban Infinity ini. Jadi cukup banyak ya, bisa dibilang mereka itu belum menyerah nih setelah perilisan kemarin ya. Jadi lanjut hajar aja lah, bodo amat gak laku. Coba kalian juga nanti lihat perilisannya itu ada apa aja, sekalian kasih pendapat ya. Pertama di sini ada DX Gabarion Dornado. Harganya itu 6.600 yen dan tanggal rilisnya 18 April 2026. Nah, yang pertama ini cukup menarik guys ya. Sudah jelas referensinya kemana setelah kalian lihat boxnya dan juga bentuknya. Jelas banget. Apakah mangsa pasar sebenarnya ini tuh lebih ke bapak-bapak yang mau nostalgia nih? Tapi kan Anda udah jabarkan kemarin ya, bapak-bapak tuh cuman kayak notice tapi nggak beli ya. Nah, jadi ini adalah referensi dan juga homage-nya Dolgiran, spaceship-nya si Gaban jadul yang original guys. Yang bisa jadi dua mode naga sama mode spaceship yang kayak UFO itu ya. Yang selalu ada di opening tuh, pas bagian wah kacau penonton. Selalu ada nih ya si Dolgiran ini. Nah, sekarang dibikin lagi bisa dibilang dengan nama Gabarion Dornado. Dapat dimainkan dalam 3 mode, di sini ditulisnya mode senjata, mode unit, dan juga mode robot. Nah, pada mode senjata dapat mengeluarkan 2 jenis suara serangan. Selain itu dapat berubah juga menjadi bentuk naga. Nah, mereka itu tidak menghilangkan si bentuk naganya ini. Dan bisa digabungkan juga dengan DX Gabarion Trigger dalam bentuk spaceship ya. Dan juga di sini akan membentuk UFO raksasa dengan panjang total sekitar 540 mm. Selain itu juga dengan memasangkan Respectron KI, ini tuh kayak Jiman Gedarnya lah ya, atau kayak kepala robotnya ya. Jadi di sini akan terbentuk robot kuat bernama Cosmo Gabarion KI. Anjay. Jadi ini mirip sama rilisan Gabarion Saber, Drill, Leisa dan lain-lain itulah guys ya. Jadi buat jadi tambahan ornamen untuk robotnya lah bisa dibilang. Terus selanjutnya bagi yang belum punya Gabarion Trigger bisa beli set yang ini ya. Jadi ini ada DX Gabarion Trigger yang diset juga dengan si Gabarion Dornado. Harganya 14.630 yen dan tanggal rilisnya sama 18 April 2026. Selanjutnya ini ada DX Emolgear Gaban Raya Set. Harganya itu 1.650 yen, tanggal rilis 18 April 2026. Ini license sama Emolgear-nya buat si Gaban Raya ya. Udah begini doang, mau jadi Gaban Raya beli ini aja, 1.000-an yen doang. Jadi untuk license-nya secara bentuk itu sama seperti 3 Gaban utama. Cuman di sini dia itu berwarna ungu dan logo Galactic Federal Police-nya itu berbeda ya. Lebih kayak Phoenix yang Anda lihat di sini. Dan untuk Emolgear-nya kita itu mendapatkan Emolgear bernama Kigu yang bertemakan kecemasan atau ketakutan. Dan cara pengaplikasiannya ya masih sama ya, memakai Gabarion Trigger untuk berubah menjadi Gaban Raya. Selanjutnya di sini ada yang namanya itu DX Emolgear Random Box. Jadi mereka itu langsung ngumumin bakal rilis sampai set keempat. Harga satu boxnya itu isi 8 kotak 4.400 yen. Sedangkan kalau kalian beli satu pieces nih ya, 550 yen aja. Tanggal rilis sama 18 April 2026. Nah, ini gacha-gacaan Emolgear guys ya. Jadi Ana langsung to the point ke yang menariknya aja di sini ya. Jadi isinya ini tuh ada Emolgear yang beda sama yang dirilis sebelumnya, yang normal-normal ya. Dimana nambah lagi tuh yang namanya itu Another Version sama Nega Version. Ya udah pada tau lah. Kalau Nega Version itu yang versi hitamnya atau yang versi jahatnya ya. Jadi kayak Gochizo waktu itu digabu. Ada versi yang emotnya itu beda-beda. Jadi kayak Popin Gumi tuh ada yang nangis lah, ada yang ketawa ya. Seperti itu. Nah, tapi di setiap volume kita itu bisa mendapatkan Emolgear yang bertemakan Metal Heroes sebelumnya. Bilangnya bukan Metal Heroes. Tapi jelas-jelas di sini bawa-bawa Metal Heroes sebelumnya. Kalau di Kamen Rider ini tuh kayak item Legend Rider lah. Nah, langsung aja ada apa aja di volume 1 sampai 4. Di sini Ana nyebutin Metal Heroes sebelumnya ya yang dibikin dengan versi Emolgear-nya. Jadi Emolgear lainnya Ana nggak sebut lagi. Jadi untuk di random box ke-1 ada Jaspion sama Kabutaku. Anjay. Ini Kabutaku pasti diincar banget sih. Tapi sekali lagi ini tuh gacha guys ya. Terus di random box kedua ada Spillban sama Jiban. Jiban favorit Ana juga tuh. Ada di yang kedua nih. Terus random box ketiga ada Blue SWAT sama Robotak. Nah, terakhir di random box keempat di sini ada Winspector Fire. Gila, mantap. Jadi sekali lagi ini pergacaan ya. Kayaknya memang ya sekarang zamannya kan memang pergacaan ya. Dan si Bandai juga nggak mau kalah ya. Si Emolgear juga dibikin gacha-gacaan. Selanjutnya ada DX Gabarion Rifle. Harganya itu 7.700 yen dan tanggal rilisnya itu 16 Mei 2026.
Jadi bukan dengan Gabarion Trigger Dark version yang dipakai sama Death Gaban untuk Jochaku, tapi Gabarion Rifle. Jadi di sini bisa jadi 3 mode guys. Mode senjata sekalian untuk bertransformasi atau Jochaku, terus mode spaceship dan juga mode robot. Walau beda nama, tapi ini sama banget kayak Gabarion Trigger, cuman ditambahin moncong senjata lebih panjang aja biar namanya itu jadi rifle. Yang menarik tentu pewarnaannya yang Evangelion banget guys ya, ungu dan juga hijau. Nah ini warna yang menjual banget nih ya. Nah buat Jochaku dia itu pakai Emulgear, namanya itu Yakamin ya. Masukin ke Gabarion Rifle, terus ya udah tutup tembak ya. Dan buat mode robotnya, Jiman Gedar GCR-nya bisa dibilang ya ini tuh sama ya kayak yang didapat di pembelian Gabarion Trigger yang normal, tapi di sini warnanya itu diubah menjadi warna hitam dan juga ungu. Mode robot ya juga sama guys ya, cuman bagian tangan kanan robotnya jadi panjang karena kan ini rifle. Jadi ini dia item atau pistol perubahan ya untuk si Death Gaban guys ya. Namanya itu Gabarion Rifle, bukan Gabarion Trigger Dark version. Terus juga yang masih nyambung juga sama si Death Gaban, di sini ada 2 ornamen lainnya. Jadi pertama itu ada DX Gabarion Saber, ini dark version ya. Jadi ini cuma repaint aja dari Gabarion Saber yang normal. Harganya itu 3.850 yen dan juga rilisnya paling lama juga 16 Mei 2026 ya. Jadi kita itu dapat Gabarion Saber dan juga di sini dapat Emulgear, namanya itu Onikiru Tenkyu, tapi yang versi dark. Nah itu yang si Tenkyu itu ya. Terus ada lagi DX Gabarion Real ya. Di sini harganya 3.850 yen, tanggal rilis sama 16 Mei 2026. Dapat Gabarion Real dan juga dapat si Emulgear-nya itu, si Retinder, rasa ingin tahu itu ya. Yang versi dark. Jadi ini ya repaint aja semua ya. Ya ini sih masih Saber sama Drill aja yang Anda lihat ya. Jadi belum lanjut ke Leisa lah, lanjut yang pancingan itulah ya. Ya kita lihat aja kalau Bandai mau ya. Terus SAF Figuarts Gaban Bushido juga sudah ada pengumuman perilisannya. Harganya lumayan tarik loh ya. Kemarin kan udah ya si Gaban Infinity diumumin pertama kali. Nah sekarang nyusul nih si Bushido. Harganya itu 9.900 yen. Dan tanggal rilisnya itu Oktober 2026. Masih sangat lama ya. Dan gak cuman Bushido aja, tapi Gaban Luminous juga bakalan keluar SAF-nya. Dan harganya sama ya, 9.900 yen, tanggal rilisnya lebih lama lagi, November 2026. Dan di sini ada campaign baru nih dari Bandai ya. Jadi mulai 18 April, beli produk tertentu dan kita itu bisa mendapatkan Emulgear Special Gaban Infinity. Jadi Emulgear-nya ini warnanya merah guys ya. Dan juga wajah si Emulgear-nya ini lebih keren yang Anda lihat. Terakhir guys ya, di sini sudah ada lagi item premium Bandai-nya. Jadi di sini ada premium Bandai Gabarion Blade Dark version. Kita itu bisa dapetin 3 Emulgear di sini. Ada Yakamin, ini tuh apa ya bisa dibilang ya, rasa iri. Terus ada Zayark, ini tuh dari dosa, dan ada Kuiru. Ini penyesalan guys. Terus di sini ada license-nya juga, di mana logo Galactic Federal Police-nya itu retak. Gila, ini premium Bandai loh. Jadi ini Anda ingat sama Dawn Brothers tuh, waktu itu juga sempat ada nih yang kayak begini-begini ya. Harganya itu 6.270 yen guys ya. Dan perkiraan rilisnya itu Oktober 2026. Nah ngomongin Gabarion Blade yang dark version ini, jangan lupa guys. Ini tepatnya Anda lupa ya. Jadi paling terakhir di sini Anda bakal kasih lihat visual terbaru Gaban Destiny atau Death Gaban. Seperti ini. Jadi kayak Gaban Raya tadi, cuman ini tuh si Death Gaban ya. Ya udah, gitulah. Udah capek. Jangan lupa nonton Gaban Infinity, apalagi nontonnya itu sampai endingnya guys ya, yang ada dance-dance-nya. Karena itu adalah tarian penarik rezeki. Dah.